Nah, pasti dikubur selesai perkaranya 8-6, kita kembali seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Melihat rekonstruksi kemarin gitu dalam sudut pandang ini seperti apa? Iya, itu kan rekonstruksinya jadi seperti rekayasa, seperti kita lagi nonton sinetron. Karena dari awal kan kita harus ingat ya, bahwa yang namanya Putri Sambo itu pernah memberikan laporan palsu. Lalu dia berbohong berdua dengan Ferdi Sambo, melaporkan bahwa ada pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan. Ingat nggak? Itu diralat oleh Kapolri sendiri. Lalu dia dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak untuk perkara pidana pelaporan palsu. Artinya urusan yang pertama waktu dia membohong, memberikan laporan palsu itu belum selesai. Ya dong, itu ada narasi yang sama, narasi mengenai pelecehan seksual. Lalu pada rekonstruksi yang ada sekarang ini, narasinya masih sama. Menurut kamu aneh nggak? Nah, jadi kita ini kan memiliki nalar kritis ya. Kalau seandainya konstruksi dari cerita itu sama dengan kebohongan yang lampau, artinya kan ini rekonstruksi yang sia-sia karena cacat. Itu yang pertama. Kita tahu bahwa Ferdi dan Putri Sambo adalah pembohong yang kemudian di SP3 laporannya. Belum tanggung jawab loh dia. Itu ada tuntutan pidananya. Itu nanti akan dilanjutkan juga perkaranya. Tetapi secara etika, ketika orang berbohong, itu mengakui dulu dong. Mengakui dulu, menyesali perbuatannya, kemudian minta maaf. Nah, ini tahapan ini tidak dijalankan. Lalu tiba-tiba bikin rekonstruksi, ceritanya sama, bahwa ada pelecehan seksual yang di dalam rekonstruksi itu tidak terlihat sama sekali loh. Jadi kita ini masih dianggap kera karena cerita bohong diulang lagi. Diulang lagi sampai kapan? Jadi kalau kamu tanya rekonstruksinya, saya tanya balik, emang bisa rekonstruksi dengan pondasi kebohongan? Gitu. Yang kedua, di dalam TKP di Magelang, Saguling walaupun Duren 3, itu banyak sekali yang tidak dilibatkan, padahal mereka juga saksi. Ajudan yang lain yang juga hadir, yang ngambilin pistol yang jatuh, yang ada di situ pada saat rekonstruksi, dan yang juga paling penting itu ada pembantu rumah tangganya, namanya Susi, tidak pernah diperiksa, tidak pernah dilibatkan, padahal ada. Di CCTV yang sudah diedit itu pun kelihatan Susi datang membawa kantong 2 gitu. Jadi rekonstruksinya itu banyak cacatnya. Yang tadi saya sebutkan itu sudah ada 2 ya. Satu, didasarkan kebohongan karena Sambo dan Putri itu adalah pembohong, maka tidak bisa kita bikin reka ulang peristiwa berdasarkan kebohongan. Sama saja, Kuat juga pembohong, Baradae juga pembohong yang kemudian meralat kebohongannya sehingga jadi 3 kali keterangannya yang berubah-ubah. Mungkin dia ada rasa bersalah, akhirnya ya sudahlah, saya mau mengatakan sejujurnya menurut Bang Olip ya, pengacaranya, bahwa memang Richard Eliezer ini berbohong karena disuruh, senarionya ada, dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Damanik bilang di dalam handphone yang setelah tanggal 10 Agustus kan dikasih handphone baru, itu ada senario
Jawabannya siap dan siap dan. Nanti kalau ditanya jawabnya gini. Nanti ini begini begini begini, diatur semua gitu. Nah, senario ini mengikuti permainannya Sambo jadinya. Tadi 3 poin sudah ya, tidak lengkap. Yang pertama itu berdasarkan kebohongan, ya kan? Tidak lengkap perannya. Yang kedua tidak lengkap perannya, ya kan? Yang ketiga itu tadi sama senarionya kan sama, masih senario pelecehan itu kenapa nggak tiadakan? Iya dong. Lalu yang keempat, peristiwa pembunuhan di Duren 3 itu kan tidak berhenti saat penembakan. Setelah ditembak, itu ajudannya pada ngapain? Rekonstruksi dong. Siapa yang ambil handphonenya Joshua? Siapa yang bersihkan darahnya? Siapa yang mengambil bajunya? Siapa yang mengambil pistolnya? Kemana itu pistolnya? Setelah berdarah-darah mati katanya, itu masih belum jelas juga dari arah mana, berapa sentimeter. Itu harusnya nanti di-compare atau dibandingkan dengan hasil dari otopsi. Nah, otopsinya ini juga nggak boleh karang-karang, karena kan terlihat jarak dekat, jarak jauh, ada luka yang patah tangan. Kenapa nggak ada direkonstruksi? Kenapa kok jarinya bisa patah? Kenapa ada luka yang besar di kening? Lalu ada luka juga di wajah. Itu kan harus dijelaskan. Jadi rekonstruksi atau reka ulang itu nyambung dengan scientific crime investigation. Kalau ini kan dibikin secara terpisah, kesannya tuh karena orang ingin melihat Sambo pakai baju orange, ya kan? Tadi udah berapa poin kita tadi? 3. Keempat, Putri Sambo sudah tersangka tapi tidak memakai baju orange. Itu kan keistimewaan juga, karena tuduhannya itu kan berat loh. 10 tahun ke atas itu tidak boleh lepas. Perkara pidana yang tuntutannya di atas 10 tahun. Nah, itu banyak sekali kalau saya bilang sih bukan kejanggalan ya, tetapi rekayasa yang memang membuat banyak orang bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya kan? Iya, pasti. Orang banyak juga. Jadi sebetulnya apa sih tujuannya? Lalu yang kelima apa keenam nih? Kelima, Kamarudin Simanjuntak dan tim tidak boleh masuk. Padahal mereka adalah kuasa hukum. Kuasa hukum itu pro justisia loh. Kalau Kompolnas, LPSK, Komnas HAM itu tidak pro justisia. Gitu. Yang keenam, mereka yang melaporkan. Kalau nggak dilaporin, kita nggak tahu bahwa ini pembunuhan berencana. Karena pasti dikubur selesai perkaranya 8-6, kita kembali seperti seolah-olah tidak ada apa-apa. Lalu juga tidak akan ada perkara obstructions of justice yang menurut saya sama pentingnya dengan pembunuhan itu. Jadi yang namanya penghilangan barang bukti itu melibatkan banyak orang. Nah, sekarang yang ditaruh di Patsus aja sudah ada 35. Jadi ketika rekonstruksi itu berjalan, jasadnya sudah terkapar berdarah-darah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar itu, apa yang dilakukan oleh Sambo itu sama pentingnya. Karena ngebersihin darah dengan mayat itu nggak gampang loh. Siapa saja yang terlibat. Lalu kemudian yang bikin heboh CCTV disambar geledek itu. Jadi kalau ada kemudian lanjutannya, maka kita bisa melihat bahwa upaya untuk menutupi kejahatan itu
sama pentingnya dengan kejahatan itu sendiri. Gitu. Ya Kumo ya. Terhenti di rumah dinas aja gitu ya, Inang ya. Gini, Ada kelanjutan setelah pasca pembunuhannya itu. Ya? loh, di rumah dinas aja banyak kejadian. Iya. Ngundang orang. Ngundang orang, berapa orang yang diundang? Siapa yang ditelepon? Siapa saja yang datang ke sana? Apa saja tugasnya masing-masing? Sambo itu kan yakin sekali bahwa dengan kuasanya, dengan wewenangnya sebagai Ketua Satgasus Merah Putih, sebagai Kadif Propam, dia bisa menghilangkan barang bukti dan menutupi peristiwa ini dengan sempurna. Jadi begitu selesai, itu kan banyak yang dipanggil. Itu yang sebetulnya lebih penting. Bagaimana caranya dia menghilangkan itu semua? Mengkoordinir semuanya gitu. Satu, mengkoordinir, dia kasih perintah, kamu ke sana, kamu pergi ke Jambi, ini angkat, ini bersihkan, gitu. Ada kembang tahu tuh, Ju, mau dong? Panggilin dong, enak banget tuh. Ayo dong, Ju. Peran juga kurang gitu ya, asumsi di CCTV ada terlihat tapi dalam rekonstruksi nggak terlibat gitu ya. Kan itu yang selalu jadi pertanyaan besar sampai hari ini. Katanya kesambar petir, tapi kan nggak ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Itu terjadi di tempat itu juga, di TKP yang sama. Jadi banyak sekali kejadian yang sebetulnya bisa dibuka. Kan kalau Pak Presiden Jokowi sudah bilang transparan, dibuka seada-adanya, itu kan supaya juga masyarakat sipil belajar dan bisa tahu. Lalu kepolisian juga bisa bebenah, bisa merebut kembali kepercayaan yang selama ini sudah semakin hilang. Kasihan polisi-polisi itu menjadi olok-olok bulan-bulanan. Kenapa? Ya karena Sambo. Dan cara menangani Sambonya itu yang terkesan setengah hati. Transparansi tidak ada, lalu juga scientific crime investigation-nya itu tidak pernah kelihatan. Harusnya kan dibilang ini Sambo bohong. Dia bilang bahwa dia tidak berada di TKP. Ternyata dia ada. Karena dari CCTV ada dia. Kan kita belajar satu hal lagi. Lalu juga soal keterlibatan. Oh ternyata dari handphonenya bisa di-trace siapa saja yang ikut dalam perencanaan. Gitu. Dan itu dia, orang-orang yang ada di sana tuh tidak diundang semua. Ajudannya banyak kok. Terus juga urusan di Magelang dijadikan di satu tempat. Kalau saya diminta pendapatnya, menurut saya tidak masuk akal. Joshua itu anak muda yang sangat penurut, baik hati, dan sama sekali tidak ada mesum-mesumnya. Jadi dia itu benar-benar pengen jadi perwira yang baik. Sampai dia sekolah di universitas terbuka supaya bisa dapat S1, supaya bisa berhenti jadi ajudan, dia bisa jadi perwira, kemudian dia mau menikah. Lalu tiba-tiba sampai hari ini Putri Sambo masih kekeh bahwa dia dilecehkan, tapi nggak pernah bisa dijelaskan. Waktu rekonstruksi saja tiba-tiba ada Putri Sambo berbaring, ada Kuat Ma'ruf di situ, ada Susi di situ pembantunya, lalu juga Joshua duduk di lantai. Jadi yang dibicarakan dengan fakta itu nggak nyambung, karena kebohongan itu susah untuk dijaga bersama-sama, di mana tiap-tiap orang itu memikirkan diri sendiri juga.